Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, jamaah Majelis Taklim Masjid Bayangkara, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis taklim. Tentunya kita berharap semoga kita bisa mendapatkan faidah dari majelis ini berupa ilmu yang bermanfaat yang nantinya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kajian kita malam hari ini melanjutkan pembahasan kita. Kita memasuki bab yang ke-30. Yang akan kita bahas adalah bab tentang riya. Yang akan kita bahas adalah bab tentang riya. Apa yang dimaksudkan dengan riya? Para ulama menyebutkan tentang makna riya adalah idharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayuhmadu sahibuha. Yang dinamakan dengan riya itu adalah mempertunjukkan atau memperlihatkan ibadah kepada orang lain yang tujuannya adalah orang yang melaksanakan ibadah tersebut bakal mendapatkan pujian. Jadi yang dinamakan dengan riya adalah seorang menampakkan ibadah atau amal saleh, tujuannya pengen dilihat oleh orang. Tentunya bukan hanya sekedar dilihat, setelah orang melihatnya dia berharap mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Termasuk dalam bahasan riya ini adalah as-sum'ah. Termasuk dari bahasan riya ini adalah yang kita kenal dengan sum'ah. Apa perbedaan antara riya dengan sum'ah itu? Riya adalah ketika seorang menunjukkan amal ibadah yang bisa terlihat. Adapun sum'ah adalah seorang menunjukkan amal ibadah yang bisa terdengar. Kalau riya itu tujuannya pengen dilihat, kemudian setelah itu dipuji. Kalau sum'ah itu tujuannya pengen didengar, kemudian dipuji setelahnya. Jadi seorang riya itu dengan ibadah-ibadah atau amal-amal yang memang amalan tersebut terlihat oleh mata manusia. Adapun orang yang sum'ah itu melaksanakan ibadah-ibadah yang tujuannya untuk apa? Untuk didengar. Ibadah yang bisa didengar oleh orang lain. Ibadah yang terlihat contohnya apa? Salat, bersedekah, berhaji, kemudian yang lainnya yang bisa terlihat. Adapun ibadah yang bisa terdengar adalah
seperti apa? Tilawah Quran, berzikir, memandangkan azan dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya adalah di situ. Tujuannya sama, pengen mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah totalitas karena Allah semata, untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan untuk yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat yang sering kita dengar, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka manusia diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan dari hambanya, totalitas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya kenapa bab tentang riya ini kok dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi di dalam kitab Tauhid. Kenapa bab tentang riya dibahas di dalam kitab Tauhid ini? Maka di antara para ulama tersebut memberikan penjelasan bahwasanya karena riya ini termasuk syirik asghar, dan syirik asghar ini mengurangi kesempurnaan tauhid. Memang tidak membatalkan secara totalitas, tetapi syirik asghar ini bisa menghalangi seorang untuk bisa sampai kepada kesempurnaan apa? Kesempurnaan tauhid. Saudaraku sekalian, kaum muslimin muslimat, hadirin, demikian juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau seandainya malam ini mau membaca Al-Kahfi, nanti bakal ketemu. Kalau sabar sampai akhir. Karena ini paling akhirnya gitu. Kalau nanti malam bersabar membaca Al-Kahfi sampai akhir, ya insya Allah ketemu ayat ini nanti 110. Jangan langsung dibuka 10 ayat pertama, 10 ayat terakhir gitu, enggak. Tapi dari awal hingga akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innama ana basyarun. Katakanlah, ini Allah Ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana malaikat yang diciptakan dari cahaya. Nabi Muhammad beliau tercipta dari ayah dan dari seorang ibu. Diciptakan oleh Allah seperti manusia pada umumnya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya memang seperti manusia, tetapi dari sisi yang lain diberikan keistimewaan. Yuha ilayya, aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad terluka sebagaimana yang lain terluka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan lapar, merasakan apa? Haus, merasakan sakit, dan juga apa-apa yang dirasakan oleh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih apa tidak? Mengalami kesedihan? Mengalami kesedihan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi fisiknya adalah manusia biasa. Namun beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah, dibimbing dengan wahyu. Yuha ilayya. Apa yang diwahyukan kepada beliau di antaranya, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian, sesembahan kalian yang hak itu adalah sembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih,
Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan saliha, maka hendaklah beramal saleh, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, dan tidak melakukan kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat jelas sebagaimana ayat yang ada di dalam surat Al-Bayyinah tadi, bahwasanya kita tertuntut untuk mempersembahkan ibadah kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada unsur-unsur lain yang kita inginkan dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ridho Allah yang kita cari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pembahasan kita yang setelahnya terkait dengan macam-macam riya dan juga hukumnya. Macam-macam riya dan juga hukumnya. Yang pertama, riya yang berasal dari orang-orang munafik. Riya yang berasal dari orang-orang munafik. Mereka riya pada landasan agama mereka. Fi aslil Islam, mereka berislam itu riyaan. Jadi nggak ada Islam yang benar dalam diri mereka. Mereka itu menampakkan keislaman, menampakkan kebaikan, menyembunyikan kekufuran di dalam hati-hati mereka. Jika riya berasal dari orang munafik, maka pada hakikatnya tidak bermanfaat sama sekali amal ibadah yang dikerjakan. Karena apa? Sejatinya mereka itu kafir. Sejatinya mereka itu musyrik. Namun mereka menampakkan masuk Islamnya itu riya gitu. Pengen apa? Pengen dilihat, kemudian diakui, kemudian tidak diperangi, untuk menyelamatkan harta, menyelamatkan keluarga. Bersyahadatnya untuk itu, untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Jadi orang yang memiliki riya di dalam asli keislamannya ataupun dasar keislamannya itu sudah riya, maka orang yang semacam ini dihukumi ya pelaku syirik akbar. Pelaku apa? Syirik akbar, karena kekufuran bercokol di dalam hati mereka. Meskipun mungkin lahiriahnya luar biasa, ya nggak ada nilainya itu semuanya. Kemudian yang kedua, riya yang terjadi pada orang-orang yang beriman. Riya yang terjadi pada diri orang-orang yang beriman pada saat melaksanakan amal ibadah. Melaksanakan amal ibadah tertentu pengen dilihat, mungkin saat yang lain pengen didengar. Maka yang semacam ini dihukumi syirik asghar. Karena apa? Karena orang beriman ini punya landasannya. Riya tidak membatalkan, sebagaimana tadi kita sebutkan, riya itu tidak membatalkan keislaman. Ketika riya itu cuma berada pada amal ibadah tertentu. Beda halnya dengan tadi orang munafik ya. Riyanya memang karena apa? Dasarnya sudah riya, nggak ada nilainya sama sekali. Kalau orang ini beriman, dia sholatnya pengen dilihat, dia sedekahnya pengen dilihat, dia tilawahnya pengen didengar. Dan ini penyakit yang sangat wajar terjadi, sangat wajar. Seorang itu pengen dilihat, orang itu pengen didengar, itu wajar. Artinya ya sangat mungkin terjadi pada diri kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang dua macam riya dan hukumnya. Riyanya orang munafik dan riyanya orang yang beriman. Riyanya orang munafik hakikatnya mereka adalah syirik akbar. Adapun riyanya orang yang beriman itu adalah syirik apa? Asghar. Kemudian selanjutnya tentang bentuk-bentuk riya. Seperti apa seorang itu menampakkan apa? Menampakkan dirinya pengen dilihat oleh orang lain.
Pembahasan ini saya ringkaskan dari Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Yang pertama, bentuk-bentuk riya. Yang pertama, seorang menampakkan tampilan fisik yang lemah, wajah yang pucat, suara yang lirih, agar dilihat oleh orang lain sebagai orang yang rajin berpuasa. Jadi dia berpuasa di siang hari, menampakkan dirinya itu tenaganya lemah banget, letih siang hari. Kemudian apa? Wajahnya pucat pasi. Kemudian nggak mau kelihatan fresh, nggak mau kelihatan sehat di siang hari. Kemudian ditambahi lagi dengan suaranya yang pelan kalau ngomong, pengen dianggap sebagai orang yang apa? Yang hebat dalam puasanya. Ya mesti sahur sedikit ya. Punya anggapan dianggap seperti itu. Ini orang prihatin banget ini, siang harinya panjang, kemudian apa sahurnya sedikit gitu. Masya Allah. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Qudamah menyebutkan bahwasanya dengan berpenampilan, dengan berpakaian ala kadarnya, pakaiannya lusuh, pakaiannya sangat sederhana, pengen dilihat sebagai orang yang zuhud terhadap dunia, membiarkan ini, bekas sujud ada di dahinya yang tentunya itu sangat nampak sekali bagi orang yang melihat sebagai ahli apa? Ahli salat, ahli ibadah. Maka ya berusaha ketika kita pengen banyak salat kemudian tidak muncul bekas-bekas itu pada diri kita, cari hamparan yang halus dan jangan digasruk-gasrukan. Bahasa Indonesianya apa? Salat itu jangan digasruk-gasrukan apa bahasa Indonesia? Yang sujudnya di sini nyata digesrek gitu kan? Digasruk-gasrukan bahasanya. Jangan digesek-gesekkan dahinya ke tempat sujud. Cari sajadah yang halus. Cari sajadah yang halus, dan ketika sholat itu jangan sampai tumpuannya cuma dahi saja, tetapi tangan itu bertumpu, karena Nabi memerintahkan untuk bersujud itu bertumpu kepada berapa? Kepada 7 tulang. Dahi dengan hidung, nempel hidungnya, dahi nempel, hidungnya nempel, ini hitungannya 1. Kedua telapak tangan, kemudian apa? Kedua lutut, kemudian kedua ujung kaki. Kalau dibagi porsinya secara adil, insya Allah nggak akan meninggalkan bekas-bekas semacam itu. Jadi tidak perlu kita tampakkan semacam itu, tidak perlu kita tampakkan semacam. Kalau seandainya sudah ada dalam diri kita semacam itu dan memang tidak bisa dihindari umpamanya seperti itu, ya sudah. Nampakkan, tetapi apa? Hilangkan dalam diri niatan-niatan yang tidak baik. Bersihkan diri, bersihkan niatan. Selanjutnya yang ketiga, bentuk riya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah adalah dengan perkataan. Dengan perkataan. Sering merangkum kata-kata bijak dari para ulama, tujuannya untuk apa? Terlihat bahwasanya paling mengikuti kepada jejak para ulama, menukilkan perkataan-perkataan ulama yang terkenal, perkataannya indah, seperti perkataan Imam Ibnu Qayyim. Kita tidak ragukan lagi keindahan perkataan beliau, dan juga perkataan ulama-ulama salaf yang lainnya, sehingga apa? Nampak orang ini sebagai orang yang sangat setia dengan apa? Para ulama. Ini juga penampakan atau bentuk-bentuk daripada riya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat
adalah dengan menampakkan lamanya sujud dan juga menampakkan lamanya ketika rukuk, lamanya berdiri ketika salat. Ini juga termasuk bentuk-bentuk riya. Kalau seandainya orang nggak waspada, bisa terjerumus ke dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena riya ini Masya Allah sangat luas sekali. Riya ini sangat luas. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwasannya riya ini bahrun la sahila lahu, bagaikan lautan yang tidak memiliki tepi. Bagaikan lautan yang tidak memiliki tepi. Jadi sangat luas sekali. Seorang harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, Zat yang Maha Kuat, untuk bisa mengokohkan diri kita masing-masing dalam keikhlasan. Hanya Allah saja yang bisa. Karena kita merasakan kadang-kadang kita begitu ikhlas ketika beribadah, di saat yang lain kita begitu menggebu-gebu untuk mendapatkan perhatian dari orang. Senantiasa ada dalam diri kita berbolak-baliknya hati. Bagaimana hati agar tidak berbolak-balik terus? Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengokohkan hati kita di atas ketaatan. Berupa apa? Berupa keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, riya termasuk dosa besar karena riya dikategorikan oleh para ulama sebagai syirik asghar. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan tentang bahaya daripada riya ini, bahwasanya riya itu menghapuskan amal ibadah yang tercampur dengan riya. Riya itu akan menghapuskan amal ibadah yang tercampur dengan riya. Demikian juga sum'ah. Kalau seorang amal ibadahnya tercampur di dalamnya ada sum'ah, maka amal ibadah tersebut akan dihapuskan, pahalanya akan hilang. Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Ana aghna syuraka 'ani syirki, faman asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, aku sama sekali tidak butuh kepada sekutu. Aku enggak butuh kepada sekutu, kata Allah. Maka barang siapa yang menyekutukanku dengan selainku, siapa saja orangnya yang menyekutukanku, kata Allah, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah juga di saat yang lain gitu. Siapa yang menyekutukanku dengan selainku, kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia dan juga kesyirikannya. Artinya di sini adalah Allah tidak menerima amal ibadah seorang yang dia menyekutukan Allah di dalam niatannya. Allah enggak akan menerima amal ibadah tersebut, akan menjadi amal ibadah yang sia-sia belaka. Disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya seorang yang melakukan amal ibadah bercampur dengan riya, maka dia itu tidak mendapatkan pahala apa-apa, bahkan amalannya itu batil dan juga dia mendapatkan dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari riya di dalam beramal ibadah. Nabi SAW juga mengkhabarkan kepada kita bahwasanya riya itu dahsyatnya lebih daripada dahsyatnya Dajjal di akhir zaman. Riya itu lebih ditakuti oleh Kanjeng Nabi SAW menimpa umat ini daripada besarnya atau dahsyatnya fitnah Dajjal di akhir zaman. Yang disebutkan fitnah Dajjal itu termasuk sebesar-besar fitnah yang ada dalam sejarah peradaban manusia di akhir zaman. Yang ketika itu Dajjal datang itu sebagai juru selamat. Dajjal datang itu sebagai juru selamat. Bagaimana tidak? Karena 3 tahun berturut-turut itu bumi itu sangat kekurangan apa? Kekurangan air. Hujan enggak turun tahun pertama,
tahun kedua berkurang lagi, tahun ketiga enggak ada hujan sama sekali. Setelah itu Dajjal muncul, kemudian menawarkan tawaran yang sangat menggiurkan. Dajjal mengacungkan tangannya ke langit, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, langsung turun hujan di saat itu. Bagaimana orang tidak terperangah dengan fitnah Dajjal yang sedemikian dahsyat, memerintahkan kepada bumi yang kering kerontang langsung menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sangat subur sekali di saat itu. Dahsyatnya fitnah Dajjal ini, kata Nabi, masih kalah mengerikannya daripada umat yang terjangkiti penyakit riya. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar-benar kita harus waspada terhadap riya. Penyakit yang sangat berbahaya ini kita harus waspada. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinyatakan hasan hadis ini. Beliau bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang menurutku lebih aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maukah aku tunjukkan kepada kalian hal itu? Yang aku lebih khawatir akan menimpa kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Qala qulna bala ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, asyirkul khafi. Yang aku khawatirkan dan yang lebih aku khawatirkan atas kalian terjadi pada kalian, melebihi ketakutanku akan datangnya fitnah Dajjal di tengah kalian, kata Nabi, adalah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Apa? Syirik yang tersembunyi. Seperti apa syirik yang tersembunyi itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadharir rajul. Kata Nabi SAW, seorang berdiri untuk melaksanakan salat, kemudian memperindah salatnya. Seorang berdiri untuk salat, memperindah salatnya, baik mungkin dari sisi bacaan, mungkin dari sisi gerakannya, mungkin dari sisi yang lainnya, ketenangannya dan lain sebagainya. Lima yara min nadhar rajul, tetapi dia melakukan itu semuanya karena ada orang yang melihatnya. Memperbaiki kualitas gerakan, memperbaiki bacaan, memperpanjang rukuk sujudnya karena ada orang yang melihat. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Tidak ada artinya jamaah kita memperpanjang salat untuk mendapatkan predikat di mata manusia. Kalau kita sholat sendiri jengkelat-jengkelit sangat cepat, ketika sholat di hadapan orang lain kita apa? Mempertahankan berdirinya, rukuknya. Ngapain? Nggak bakal dikasih 50.000 aja kagak. Enggak, 50.000 nggak bakal dikasih. Emangnya kalau sholat panjang di depan Pak Bupati kemudian nih 50.000, kamu sholatnya panjang banget tadi. Nggak ada. Apa pentingnya coba sekarang? Apa pentingnya? Kalau sholat sendiri harusnya orang itu berlama-lama karena asyik dengan Robnya. Harusnya semacam itu. Paling tidak ya sama lah. Sholat di hadapan orang panjangnya segitu, sholat di rumah juga panjangnya segitu. Ini yang harus kita latih diri kita. Terutama mungkin yang biasa jadi imam ini. Mungkin sebagainya imam di kampus, ada imam di mushola, ada imam di masjid dan lain sebagainya. Jaga sholat kita, jangan rusak gara-gara kita ditunjuk jadi imam, kemudian ketika di hadapan orang lain bacaannya panjang-panjang. Di rumah lah istrinya lebih tahu, keluarganya lebih tahu tentang bagaimana sholat dia di rumah. Iya, kalau di masjid keren banget, diacungi jempol oleh semua orang, tetapi pas di rumah la haula wala quwata illa billah, boro-boro sholat tepat waktu gitu istilahnya kalau di rumah.
Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini benar-benar harus kita waspadai. Jangan sampai kita memperbagus ibadah kita hanya karena pandangan orang, hanya karena untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Amat hina kita untuk mendapatkan itu semuanya. Yang dengan sholat seharusnya kita mendapatkan surga Allah. Yang dengan sedekah kita bisa mendapatkan surga Allah. Yang dengan ibadah yang lainnya kita mendapatkan kenikmatan abadi. Ternyata cuma mendapatkan omongan orang dan gak ngasih sedikit pun manfaat duniawi untuk kita. Rugi sekali kita, hina sekali kita kalau seandainya niatan ibadah kita seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Bagaimana ibadah jika tercampur dengan riya? Bagaimana jika ibadah bercampur dengan riya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan di dalam Al-Qaulul Mufid poin-poin sebagaimana berikut ini. Yang pertama, apabila tujuan ibadah tersebut murni pengen riya, pengen dilihat. Jadi aslinya orang ini enggak niat ibadah, tetapi karena ada orang kemudian dia berdiri sholat umpamanya seperti itu contohnya. Tadinya dia sudah nyantai-nyantai di masjid gitu, enggak ada muadzin ya, yang lain enggak ada, takmir juga enggak ada, duduk aja di masjid gitu. Tiba-tiba kok gudug datang, rombongan. Ternyata ditengok ada Pak Camat. Pak calon mertua datang juga. Tiba-tiba langsung berdiri gitu. Tadinya nggak ada niatan sama sekali. Jadi yang menjadikan dia sholat itu karena pengen dilihat, benar-benar itu murni gitu. Maka amal ibadahnya tidak ada nilainya sama sekali dan dia berdosa karenanya. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila tujuan ibadahnya tersebut adalah lillah, namun bercampur dengan riya. Bercampur dengan apa? Bercampur dengan riya. Maka kalau seandainya dia bisa bertahan ikhlas karena Allah, datang riya kemudian dihilangkan, diusir jauh-jauh riyanya tersebut, kemudian ikhlas lagi, umpamanya sholat kita contohkan tadi seperti itu. Ya sholat dari pertama ikhlas, kemudian di tengah sholatnya dia ada sesuatu yang membisikkan ke dalam dirinya, kemudian dia memperbagus sholatnya karena ada orang melihat. Namun ketika mau salam dia sadar bahwasanya dia salah. Dia mujahadah untuk menghilangkan itu semuanya, maka dia bisa menghadirkan ikhlas lagi. Maka yang semacam ini insya Allah pahalanya tetap dia dapatkan. Dia berdosa, dia melakukan kesalahan sesuai dengan kadar riya yang ada dalam diri orang tersebut. Kemudian yang keempat, apabila seorang itu senang ketika dipuji oleh orang, dia senang dipuji, disanjung oleh orang lain, namun dia itu sudah selesai dari amal ibadah. Seorang sudah selesai dari ibadah, kemudian ada orang muji-muji. Bagaimana ini? Maka insya Allah tidak akan berpengaruh kepada amalannya. Kalau dia amalannya sudah ikhlas, kemudian ternyata kok diceritakan, umpamanya seorang salat di masjid, kemudian dia berjalan, ternyata ada orang cerita, Masya Allah Pak itu kalau salat Masya Allah luar biasa banget itu, khusyuk banget dalam salatnya. Kalau seorang mendapatkan bahagia, senang dengan disebutkan semacam itu, insya Allah tidak akan berpengaruh. Yang penting jangan langsung saya gitu, jangan seperti itu gitu. Udah dapat pujian kemudian dia mengatakan saya. Ditambahi lagi, saya sholat seperti itu sudah 10 tahun. Tambah gawat ini. Tambahi lagi. Kemudian yang keempat, apabila seorang menceritakan ibadahnya yang telah dia kerjakan. Orang menceritakan ibadah yang sudah dia kerjakan, tapi dia yang cerita sendiri. Kalau tadi yang ketiga kan dia beribadah, diekspos sama orang gitu. Beda kan ya? Yang keempat ini dia ibadah terus diekspos sendiri gitu. Maka yang semacam ini dikhawatirkan bisa menghapuskan pahala amal ibadahnya. Ini 4 poin yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana pengaruh riya terhadap amalan.
penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Al-Qaulul Mufid. Kemudian di akhir kajian saya sebutkan bagaimana cara mengobati riya. Bagaimana cara mengobati riya? Yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menjauhkan kita dari penyakit yang sangat membinasakan ini. Kita berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari yang namanya riya, penyakit yang sangat berbahaya. Dan bahayanya apa? Kenapa? Riya bahaya banget karena yang diserang itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Mamerkan ketaatan itu kan nggak mungkin. Kalau orang malas ibadah pamer ketaatan, mau pamer apanya coba? Kalau orang malas ibadah nggak bisa dipamerkan. Maka mengerikan sekali karena apa? Yang terjangkiti riya ini adalah orang-orang baik, ahli ibadah yang terjangkit. Maka sangat berbahaya sekali. Karena bahayanya ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah, minta perlindungan dari apa? Dari kesyirikan. Minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang kita sadari kalau seandainya pernah kita lakukan tanpa kita sadari, kita minta ampun kepada Allah. Ada yang hafal doanya? Doa berlindung kepada Allah dari kesyirikan? Ada yang hafal doanya? Silakan. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Ada seperti itu. Barakallahu fiik. Saya kasih dua ini. Karena yang lain enggak ada. Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan dan aku menyadarinya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari terjerumus ke dalam kesyirikan dalam kondisi aku menyadarinya, dan aku minta ampun kepadamu dari kesyirikan yang pernah aku lakukan tanpa aku sadari, tanpa aku ketahui. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi, yang menunjukkan perhatian beliau tentang masalah ini karena begitu bahayanya. Begitu bahayanya. Sekali lagi, kalau ahli maksiat tentunya nggak ada yang mau dipamerkan. Apa yang dipamerkan? Memang mereka kadang-kadang pamer dengan maksiatnya, bangga dengan maksiatnya. Mereka akan mendapatkan apa? Mendapatkan murka dari Allah, nggak akan diampuni orang-orang yang suka pamer maksiat. Demikian juga ternyata bahaya juga orang yang taat dan suka pamer ketaatannya gitu. Karena Nabi mengatakan tentang orang maksiat, kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan pamer maksiat, nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di sisi yang lain ahli ketaatan kalau suka pamer juga tidak akan diampuni dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, saya minta waktunya ini. Yang kedua, untuk bisa terbebas dari riya ini adalah seorang ketika sebelum beramal dia harus menata hati, harus membuang jauh-jauh yang namanya apa? Yang namanya kepengen dilihat orang. Harus dibuang jauh-jauh pengen didengar orang. Ditata hatinya. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah seperti sholat umpamanya, kita harus persiapan jauh-jauh sebelumnya. Tujuannya untuk apa? Untuk menata hati kita. Sehingga apa? Sehingga ketika mungkin ada tatapan, ada orang lain yang mungkin mendengar apa yang kita ucapkan, menjadikan kita tetap apa? Tetap bisa menjaga niatan tersebut. Kemudian yang ketiga, berusahalah untuk menyembunyikan amal kebaikan dari pandangan manusia, sebagaimana kita berusaha menyembunyikan apa? Kejelekan-kejelekan kita. Kita menyembunyikan kejelekan, maka kita juga tertuntut untuk menyembunyikan kebaikan kita, dan itu lebih bermanfaat bagi kita.
sangat bermanfaat sekali kalau kita menyembunyikan apa? Kejelekan-kejelekan, menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita atau amal ibadah kita. Carilah ridho Allah dengan amal ibadah yang kita kerjakan. Kita lanjutkan yang keempat. Ingat betapa ruginya orang yang riya. Ingat betapa ruginya orang yang riya. Orang yang riya itu orang menjadi paling rugi sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi orang paling rugi. Kenapa? Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang pertama kali dijebloskan ke neraka siapa? Qari'ul Quran, pembaca Al-Quran, orang alim. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah. Amalan-amalan yang luar biasa besarnya, agungnya di sisi Allah jika dilandasi dengan ikhlas. Namun ketika tiga kelompok ini mereka melaksanakannya hanya pengen mendapatkan pujian dari orang, subhanallah, akhirnya adalah sangat menyedihkan sekali. Menjadi orang-orang yang pertama dijebloskan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di dunia nggak ada manfaatnya sebagaimana tadi saya sebutkan, orang memanjangkan sholat nggak ada orang ngasihnya 50.000, 50.000, nggak ada seperti itu, nggak ada manfaat duniawi, manfaat akhirat nggak ada lagi gitu. Rugi sekali orang yang riya. Kemudian yang kelima, berusahalah untuk meneladani para sahabat, orang-orang yang mereka telah menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebaikan. Ikutilah mereka bagaimana mereka di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, saling memberikan nasihat, saling memberikan masukan kepada saudara kita satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengkaruniakan kepada kita semuanya perlindungan atau keselamatan dari terjerumus dalam kesyirikan, karena hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyelamatkan hamba dari penyakit yang sangat berbahaya, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala mengkaruniakan kepada kita semuanya ikhlas di dalam ucapan kita dan juga amal perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri majelis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.